kita semua mayoritas daripada peserta kita melihat bahwa situasi seperti ini kita lihat sebagai suatu kesempatan. Situasi seperti ini kita udah mulai melihat ada beberapa titik terang untuk kita berkembang. Kita bicara tentang dalam suatu kesulitan akan ada kesempatan, dalam suatu keberuntungan biasanya akan ada tantangan di sini. Ini yang kita lihat. Setiap kali ada suatu perubahan, biasanya perubahan itu selalu bisa dilihat dari dua aspek. Akan ada yang menjadi the winner, akan ada yang menjadi the loser. Situasi pandemik ini kita melihat memang industri tertentu mereka menjadi berkembang, mereka menjadi makin maju, misalnya berhubungan dengan IT. Tapi dari yang maju pun majunya itu juga beda-beda. Yang paling gampang deh kalau kita ngelihat kayak sekarang ini salah satu yang booming kan masalah video conference. Ada Zoom, kemudian ada Team, ada M-Teams, kemudian ada lagi yang disebut misalnya Google Meet. Tapi dari berbagai teknologi itu kan Zoom yang paling meledak ya. Jadi dalam artian sini dari yang beruntung ada yang lebih beruntung daripada yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok yang satu ini lebih beruntung daripada yang lain? Tapi dari yang beruntung pun dalam kesempatan keberuntungan itu juga ada suatu masalah. Kan sempat Zoom mendapatkan masalah besar dengan security-nya dan lain-lainnya. Tapi nanti pertanyaannya adalah kita survive atau tidak? Kita bisa enggak membereskan masalah ini? Itu juga kita bisa melihat mereka-mereka yang mungkin sedang mendapatkan banyak masalah karena pandemik ini. Misalnya pengusaha restoran, pengusaha hotel. Tapi malah dalam situasi pandemik ini, dalam suatu kesulitan, dari mereka yang sulit, tetap akan ada yang survive. Dan nantinya pertanyaannya adalah, ini kan kayak semacam survival of the fittest ya, di dalam masa pandemik ini. Siapa yang survive? Yang survive nanti mungkin keadaannya akan menjadi lebih bagus, dikarenakan kompetisinya akan menjadi lebih ringan. Karena akan cukup banyak kompetitor kita, kompetitor bisnis kita yang mungkin tidak survive. Banyak juga perusahaan melihat dalam suatu kesulitan situasi seperti ini, mungkin kesempatan juga untuk bisa hiring direct talent. Karena lebih gampang untuk mendapatkan direct talent di saat ini daripada di saat bisnis lagi booming. Nah ini yang disebut dengan kita bisa nggak melihat ini sebagai suatu opportunity. Yang saya dapat tangkap tadi kalau kita melihat dari poolingnya, mayoritas daripada peserta kita adalah orang-orang yang telah melihat ada suatu opportunity. Ini mungkin beberapa yang kita bahas ya. Kita mulai boleh dibilang 10 April sewaktu di Indonesia ditemukan ada 2 atau 5 kasus, kita udah mulai dengan webinar kita yang pertama, di mana di webinar pertama itu boleh dibilang saatnya saya masih kayak semacam belajar bagaimana bicara di depan komputer yang kita tidak melihat audiens di sananya. Kita bicara tentang pandemik sendiri. Judulnya di sini kan How COVID-19 Changed the Way We Are Working, Learning, and Doing Business waktu itu. Setelah itu 3 bulan kemudian kita bicara tentang di bulan Mei, 1 bulan kemudian kita bicara tentang Getting Prepared for the New Normal. Beberapa bulan kemudian kita bicara tentang Reimagine the Work After Pandemic. Dan sekarang kita bicara tentang Reinventing Organization through the Value Creation. Di sini kan kita bisa melihat dalam jangka waktu April sampai dengan September kita bicara tentang 6 bulan. Gimana hal yang sama itu berubah, berevolusi. Mulai dari kita bicara tentang pandemiknya, kemudian kita bicara tentang, oh ya kalau nanti masuk ke new normal, apa yang perlu kita lakukan. Kemudian kita masuk di new normal, kita bicara tentang, oh kalau kita melihat keadaan seperti ini, apakah tidak ada hubungannya dengan masa depannya. Berarti kan karena adanya pandemik ini, semua rencana kita kemungkinan harus dirubah. Kita perlu membayangkan masa depan itu seperti apa. Dan sekarang kita udah bicara bukan tentang membayangkan lagi. Kalau tadi kan dilihat dari poolnya sendiri ada beberapa teman-teman yang udah bicara, oke, saya udah melihat loh ada suatu opportunity. Saya udah melihat loh bahwa ada yang perlu kita kerjakan. Nah ini yang sekarang kita mulai bicara tentang value creation. Saya rasa di banyak discussion sekarang kita tidak bicara tentang kita perlu hybrid organization atau tidak. Mayoritas daripada perusahaan, terutama di luar negeri dan juga beberapa dari di Indonesia,
mulai bicara bahwa hybrid organization paling tidak dalam beberapa form itu kita akan membutuhkan. Banyak perusahaan sekarang mulai melihat bahwa ini bukan pertanyaan suatu pilihan, tapi pertanyaan tentang competitive advantage. Bahwa bagaimana perusahaan atau organisasi bisa memanfaatkan yang dibilang mungkin agile organization, agile work, agile leadership, di mana agile ini kan artinya adalah situasi yang kita hadapin ini setiap saat bisa berubah. Kita dengar misalnya minggu lalu di Malaysia yang sebelumnya lockdown-nya udah dibuka, sekarang menjadi lockdown lagi. Barusan saya baca berita-berita di Jerman, mereka mengkhawatirkan terhadap second wave, yang berarti kan di sini bentuk berbisnis atau bentuk bahwa kita harus bisa bekerja dengan suatu format yang lebih fleksibel, itu kayaknya menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi untuk dia bisa compete dengan yang lain. Next. Value creation using opportunity. Ini mungkin saya sedikit share apa yang di-share oleh Bu Lianawati, direkturnya BCA, yang menurut saya menarik di acara gawe di edisi ketiga, yang dia sedikit cerita pengalaman beliau di BCA, mengalami semacam hybrid organization, semacam remote work, atau memanfaatkan, yang paling gampang memanfaatkan video conference dengan work from home, work from office. Apa yang dia lihat sebagai manfaat nyata yang dia bisa bayangkan. Dia bicara tentang benefit at work, personal benefit, juga benefit for the community. Next. Jadi ini apa yang dia share ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sempat ikut juga di acara gawe Reimagining the Future waktu itu kita bicara. Jadi yang dia share, yang pertama dia melihat salah satu keuntungannya adalah undistracted focus through face-to-screen interaction. Jadi terkadang memang kayak sekarang ini kita diskusi atau kita melakukan seminar dengan jarak jauh dengan melihat di screen, itu terkadang memang ada salah satu keuntungannya, kita tidak distract. Kita menjadi lebih fokus di dalamnya. Yang kedua, dia melihat opportunity to conduct more effective meeting. Ini yang juga kita alami, misalnya barusan mungkin saya lihat di sana ada beberapa teman dari Pertamina, barusan kita menyelesaikan final validation di program Catalyzer yang tadi Mayang sempat cerita, yang mana di final validation itu modelnya kayak semacam 1,5 jam interview discussion dengan para leader. Kita ada 4 orang di jurinya, saya jadi konsultan, kemudian dari mentor, direct report, dan juga HCBP 4. Kita melihat bagaimana karena bisa dilakukan dengan online, itu jauh lebih efektif. Para senior leaders kemungkinannya dia hadir dan hadir tepat waktu, itu menjadi probability-nya menjadi lebih tinggi. Ujung-ujungnya semua proses itu menjadi jauh lebih efektif. Ini yang dibilang opportunity to conduct more effective meetings. Biarpun nanti tantangannya adalah yang dibilang effective meetings itu bukan berarti kita melakukan meeting kemudian itu sudah akan jadi efektif ya. Ada beberapa hal, aturan main atau cara kerja, mungkin juga kondisi, peralatan yang dibutuhkan supaya meeting itu bisa efektif. Tapi intinya ada opportunity to conduct more effective meetings. Yang berikutnya adalah easier mobility to do the meeting. Kita dengan gampang bisa pindah dari satu meeting ke meeting yang lain. Yang saya tidak yakin sekarang banyak praktek juga yang melakukan parallel meeting. Jadi ada screen satu, kemudian screen yang satunya lagi di sampingnya sambil mendengarkan webinar. Saya tidak yakin seberapa efektif cara kerja seperti ini, atau seberapa jauh kita benar-benar bisa melakukan sesuatu yang paralel. Tapi intinya berpindah dari satu meeting ke meeting lain itu menjadi jauh lebih efektif. Bahkan lebih efektif dibandingkan kalau seandainya kita melakukan meeting paralel dengan beberapa ruangan. Masih lebih gampang meeting paralel dalam artian dengan beberapa screen. Ini pertanyaannya. Kemudian next, dia melihat bukan hanya benefit di dalam bekerja, tapi juga personal benefit sebagai leaders di sini maksudnya. Bigger and easier to reach knowledge sharing platform. Salah satunya adalah kayak sekarang ini teman-teman join ke kita di acara kita. Ini kan relatif gampang ya joinnya ya. Datang kemudian kita bisa join di acaranya. Yang kedua, employee engagement easily achieved through connectivity.
Jadi melakukan one to one ataupun one to kelompok meeting ataupun conversation itu menjadi lebih gampang, lebih banyak kita bisa pindah, lebih cepat gitu, lebih efisien. Yang terakhir, able to connect from leadership position to staff in organization. Gampang mengumpulkan orang, kemudian kita memberikan briefing. Next, di sininya. Yang terakhir, Bu Lianawati juga melihat bahwa dengan melakukan kombinasi work from home, work from office, more channel on building family engagement. Terakhir adalah trigger awareness to social responsibility. Kalau kita lihat kan selama pandemik ini begitu luar biasa, kita melihat nilai-nilai gotong royong di Indonesia ya, bagaimana kita saling berbagi, kita saling membantu untuk mereka-mereka yang saling membutuhkan. Misalnya dari perusahaan kita pun tadi kan sempat kita mengumpulkan dana selama 6 bulan ini hampir 120 juta yang sebagian sudah kita bagikan, kita bekerja sama dengan Pertamina Foundation dan Jakarta Post Foundation. Waktu itu kita sempat berbagi di beberapa channel. Kita sekarang bekerja sama dengan Pertamina Foundation untuk program EcoCamp membantu petani-petani di Bandung. Kita pernah juga melakukan inisiatif sendiri dengan sekolah masjid di Depok untuk membantu anak-anak jalanan. Jadi kita melihat di sini social engagement, trigger awareness to social responsibility itu menjadi tiba-tiba semakin kuat. Ini jadi beberapa, ada paling tidak 8 poin yang mempunyai potensi sebagai, kita sebut sebagai value creation ya. Dan harusnya bukan hanya 8 ini sih. Biarpun nanti pertanyaannya, ini yang kita bicara di dalam program Gawe ini kan, opportunity atau potensi yang kita bisa dapat ini, seberapa jauh kita bisa realisasikan. Karena ini tidak semudah seperti apa yang kita hanya sebut di dalamnya. Next. Konsep daripada atau konsep dan ide daripada Gawe sekarang mulai mengkerucut kepada kalau kita lihat dari literatur mungkin sesuatu yang kita sebut sebagai agile organization atau kadang-kadang disebut juga hybrid organization, ada juga yang menyebutnya flexible organization. Pada dasarnya idenya adalah organisasi-organisasi itu bentuknya akan menjadi lebih fleksibel ya, tidak bisa kaku. Lebih agile untuk menghadapi apa yang terjadi. Kayak misalnya yang dibilang menghadapi apa yang terjadi karena kita bicara tentang virus pandemik ini, kita masih belum tahu kan ini kapan datang lagi, apakah dia kapan vaksinnya datang. Kan berarti beberapa rencana bisnis itu kita harus agak fleksibel. Kayak misalnya di kantor kita, sewaktu baru mulai dari pandemi kita udah langsung bicara 100% work from home. Setelah itu PSBB dihilangkan atau dilonggarkan, kita mulai mengarah kepada 1 hari work from office, 4 hari work from home. Rencana kita jangka panjang seterusnya itu kita mungkin mengambil form 2+3. Tapi di tengah-tengahnya mendadak pandemiknya kan semakin memberat, sehingga kita kembali lagi full work from office. Ini yang mungkin dibilang kayak hybrid, fleksibel, dan agile. Nah, organisasinya sendiri, pertanyaannya di sini nanti kan, organisasinya sendiri siap tidak dengan cara kerja seperti ini? Pemimpin-pemimpinnya siap tidak? Kliennya siap tidak? Karyawannya siap tidak dengan suatu cara kerja yang berbeda? Tapi kalau kita lihat kan sekarang yang dibilang hybrid organization atau flexible organization, ini kan bukan hanya terkait dengan pandemi. Karena kalau kita lihat sebelumnya, sebelum adanya pandemik ini pun, sudah banyak discussion, sudah banyak eksperimen yang perusahaan-perusahaan itu sudah mulai berpikir bagaimana mengkombinasikan work from home, work from office, flexible working time, kemudian kalau kita melihat kan sempat booming yang dibilang working space, itu semuanya kan arahnya udah mulai ke arah hybrid organization. Jadi hybrid organization, agile organization bukan sesuatu yang baru, tetapi dengan adanya pandemik ini, konsep ini menjadi lebih cepat mature. Karena suatu konsep menjadi mature itu biasanya isunya bukan hanya kita, bukan hanya organisasi kita, tapi juga sekeliling kita seperti apa. Kita mau agile, kalau customer kita tidak agile, kita juga nggak bisa. Merubah orang untuk mempunyai suatu cara kerja yang berbeda, misalnya kerja di rumah dengan efektif, kemudian
kayak sekarang ini belajar melalui webinar yang efektif, itu kan nggak gampang. Kalau orang punya pilihan kadang-kadang nggak mau juga untuk belajar sesuatu yang baru. Tapi karena pandemi, di mana pandemi ini kan kriterianya adalah yang pertama ada suatu waktu yang cukup lama yang kita harus dipaksa di rumah, yang membuat mau nggak mau semua harus bisa dikerjakan secara work from office. Kemudian jumlah, bukan cuma kita, customer kita juga, yang membuat customer kita juga terpaksa belajar bagaimana kita berkomunikasi, tetap bisa bekerja dengan situasi jarak jauh. Apalagi hal ini mencapai global. Itu yang membuat kayak semacam kita bisa dalam waktu singkat semua orang dipaksa untuk merubah cara kerjanya, untuk belajar sesuatu yang baru, termasuk merubah rumah. Dalam artian kalau kita mau bekerja secara work from home secara efektif kan kita harus punya space kan, dan banyak orang di Indonesia belum tentu punya space di rumahnya dia. Membeli peralatan, merubah cara kerja, mesti setup suatu aturan lain di rumah supaya kerjanya efektif. Tapi kalau seandainya hal ini udah bisa jalan, kita udah bisa punya yang namanya hybrid flexible organization. Jakarta kan sering nih ada demo kayak sekarang ini. Begitu ada demo kan kita tidak bisa ke kantor atau kita merasa ragu-ragu untuk ke kantor. Kalau kita bisa bekerja dengan efektif work from office dan work from home, dengan adanya demo kan kita bisa cari aman. Kita kerja dari rumah pun bisa jalan gitu. Kemudian yang satunya lagi natural disaster di Indonesia. Jakarta kan sering banjir. Termasuk di dalamnya long commute. Kemungkinan akan memperpendek jam kerja. Jadi di sini hybrid and flexible organization pada dasarnya ada beberapa tantangan dengan bekerja di Jakarta yang memang menunjang ke arah hybrid organization itu mungkin suatu competitive advantage. Ditambah dengan kenyataan kalau kita coba melihat yang namanya future trends ya. Kita bicara tentang industri 4.0, entrepreneurship 4.0, web 4.0, lifestyle 4.0, globalisasi 4.0. Yang di periode sebelumnya kita sempat ada namanya gawe milenial yang kita banyak bicara tentang trends ini. Kita melihat bahwa pada hybrid organization itu adalah bentuk yang sering disebut sebagai bentuk organisasi masa depan. Jadi sekarang seakan-akan kita tarik, ini bukan hanya karena pandemik, tapi memang manfaatnya banyak untuk competitive advantage. Dan sekalian ini adalah mempersiapkan ke suatu organisasi di masa depannya. Jadi yang di sini kita memang awalnya konsep Gawi 4.0 kita memakai nama Gawi itu kan kerja untuk menekankan bahwa kita melihat pandemik ini seakan-akan future of work yang dipercepat untuk datang di dalamnya. Di mana kita melihat kalau kita bisa menjalankan yang kita sebut sebagai Gawi, itu kita bisa punya satu winning opportunities di dalamnya. Kenapa kok kita pakai nama Gawe? Karena kita mengasumsikan kebutuhan di Indonesia atau situasi di Indonesia itu akan berbeda dengan situasi di luar Indonesia. Kalau kita bicara tentang agile Indonesia, agile organization gaya Indonesia tentunya akan berbeda dengan agile organization gaya misalnya gaya Jerman, agile organization gaya China, agile organization gaya Amerika. Kita akan punya beberapa hal yang menjadi kekuatan kita. Mungkin bekerja paralel itu menjadi kekuatan kita. Ada beberapa hal yang akan menjadi tantangan kita. Begitu kita kerja di rumah misalnya. Kalau di Jerman orang kerja di rumah, orang itu satu rumah pun suami istri, orang tua dengan anak itu kan ceritanya punya privacy. Dengan kita punya privacy kan kita bisa bekerja dengan tanpa saling mengganggu. Tapi kalau di Indonesia privacy belum tentu kita punya. Begitu kita kerja di rumah, istri melihat kan dikira kita nganggur. Bentar lagi akan disuruh, oh ya tolong bantu ini dong, tolong bantu itu. Ataupun seandainya kita kerja di rumah atau anaknya kerja di rumah kan belum tentu dianggap dia ini sedang ada kerjaan atau tidak. Nah, menghormatin privacy itu dalam konteksnya Indonesia kan bukan sesuatu yang umum. Berarti kita butuh suatu aturan main kan, yang perlu kita tekankan tentang kerja di rumah yang menjadi efektif. Nah, kita sebut di sini kalau seandainya kita bisa ya, yang kita sebut sebagai Gawi, ini design job, workplace, dan organization, ke arah agile organization, itu seharusnya kita akan mendapatkan yang dibilang competitive advantage. Yang pertama, competitive advantage di sini diartikan sebagai menangani risk. Risk di sini artinya, misalnya kalau kita bicara tentang pandemik, di dalam pandemik ini kan tantangannya di dalam risk ini kan
kita bicara tentang kemungkinan karyawan kena COVID. Kan probability-nya itu selalu ada kan, kemungkinan karyawan kena COVID. Nah, bagaimana kita menangani risk ini? Seberapa jauh risk yang kita mau ambil? Kemudian yang kedua, kalau kita berhasil menjalankan hybrid organization, sekarang kalau kita lihat dari PSBB sendiri, aturannya kan satu kantor hanya boleh diokupai dengan 50% capacity. Kan berarti kalau semua karyawan masuk, kemungkinan kan tidak bisa comply dengan aturan ini. Ini satu hal. Yang satunya lagi, begitu kita bisa menjalankan hybrid organization, memanfaatkan work from home, work from office, memanfaatkan flexible working hour, memanfaatkan work near home, memanfaatkan berbagai format untuk kerja, itu kan kita bisa menurunkan cost. Kalau di luar negeri, menurunkan cost itu sampai dengan isu tax optimization. Karena di tiap wilayah itu terkadang pajaknya beda. Dengan menerapkan kayak hybrid organization, kita bisa mengoptimalkan cost secara perpajakan, bukan hanya secara space. Yang ketiga, kita bicara tentang menaikkan produktivitas. Yang misalnya waktu itu kita sempat sharing dengan teman-teman dari L'Oréal Prancis, yang dia cerita dari pengalamannya dia melakukan work from home waktu itu selama 6 atau 8 minggu di Paris sana, kemudian sekarang masuk ke dalam office, dia menemukan bahwa untuk meeting tema-tema tertentu itu lebih efektif melakukan meetingnya dengan Zoom atau dengan M-Teams daripada face to face. Kemudian nanti ada meeting tema-tema tertentu yang memang lebih efektif melakukannya dengan face to face. Dari statement itu saya jadi ingat waktu saya dulu membuat PhD saya temanya tentang complex problem solving in team, kita juga menemukan hal yang sama. Ada tema tertentu yang akan lebih efektif diselesaikan dengan tidak bertemu face to face. Ada problem-problem tertentu yang idealnya itu kita mesti face to face untuk mengerjakannya. Dari teman-teman ada yang mau sharing sebentar, bagaimana sih? Tadi kita kan udah banyak diskusi nih, saya udah banyak cerita. Mungkin kalau boleh teman-teman yang videonya bisa dihidupkan, mungkin bisa hidupkan videonya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol sebentar. Tadi kan udah sempat hampir 1 jam saya yang ngomong. Mungkin ada yang mau sharing, kita sharing sebentar tentang organisasi teman-teman menghadapi dilema enggak? Yang kalian perhatikan ada dilemanya enggak? Kemudian dari dilema ini bagaimana sejauh ini kalian hadapin? Ada enggak yang mau share? Baik organisasinya dia atau apa yang dia dengar atau apa yang dia perhatikan, ada enggak dilema-dilema yang kita lihat di dalam suatu organisasi, di dalam kita sebagai leaders atau kita sebagai karyawan, kita punya dilema-dilema apa sih? Dan bagaimana sejauh ini kita coba menghadapi dilema itu? Nah, dilema yang saya hadapi sekarang ini adalah memang terkait dengan produktivitas dari staf saya. Jadi karena situasi yang perubahannya itu sangat dynamic ya. Jadi kadang rame, kadang sepi banget gitu. Jadi saya mempersiapkan staf ini juga kadang-kadang nggak terukur gitu loh, unpredictable. Jadi ketika saya siapkan misalnya 20 orang hari ini, tiba-tiba kondisi drop gitu ya. Tapi once saya persiapkan hanya 10 orang, tiba-tiba kondisi kok tiba-tiba malam rame gitu ya. Nah itu yang dilema yang saya hadapi. Jadi saya harus melakukan adjustment itu hampir tiap hari gitu. Jadi kalau misalnya scheduling misalnya kayak gitu, saya itu hampir melakukan revisi, kamu besok nggak jadi off ya, kamu besok masuk siang ya, kamu besok masuk malam ya, dan sebagainya. Itu sering sekali saya lakukan seperti itu. Dan tentu itu merupakan dilema juga bagi staf, kok banyak sekali perubahan. Nah, akhirnya kita harus menjelaskan bahwa ya inilah kondisi kita saat ini, jadi nggak bisa dengan budaya yang lama yang misalnya dischedule-kan tetap masuk sore atau masuk sore terus atau masuk malam seperti schedule, nggak bisa gitu loh. Karena kita menghadapi situasi di mana situasi ini unpredictable gitu loh, unpredictable. Jadi perubahannya itu sangat-sangat dynamic. Nah, itu dilema yang saya hadapi. Jadi memang kita sebagai leader juga harus pandai-pandai menjelaskan kepada karyawan, kepada staf bahwa perubahan yang kita lakukan, seringnya perubahan yang kita lakukan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dari customer atau apa ya, kita bekerja saat ini sudah nggak bisa dengan gaya yang lama gitu. Ya. Jadi thank you Mas Halim. Jadi yang saya tangkapkan dilema. Ya, thank you. Itu cerita yang menarik sekali. Jadi pada dasarnya salah satu dilemanya kan bagaimana kita mempersiapkan dengan baik sesuatu
sesuatu yang begitu unpredictable, yang selalu berubah. Yang dalam case-nya ini adalah kita mau menyiapkan banyak karyawan untuk datang atau tidak, karena kita tidak tahu fluktuasi daripada bisnisnya sendiri. Di mana kalau kita banyak datang terus ternyata nggak ada kerjaan, kan juga itu namanya cost. Kalau tidak disuruh datang kan kasihan juga mereka nggak ada kerjaan. Kemudian nanti kalau seandainya ada tamu tiba-tiba mendadak banyak yang datang, kan tidak bisa ngatasin juga yang sedang bekerja. Oke, tipikal dilema dalam situasi seperti ini. Ada lagi yang mau sharing? Saya Hora. Ya, dari Bu. Ya, silakan Nono, silakan yuk. Ini kebetulan saya juga lagi lihat chat Mbak Betty di pendidikan tinggi ya. Jadi saya mungkin sekarang ya benar, aku juga lagi dari pendidikan tinggi, tapi bukan dari sisi organisasinya, karena kalau dari sisi organisasinya mereka yang punya otoritas jauh lebih tinggi ada di sini, Mas Ajis maksud saya, dan Mbak Evi dan kawan-kawan. Tapi saya level pekerjanya aja ini, melaporkan dari sisi level pekerjanya. Jadi dari sisi pendidik atau pengajar ya, yang paling sulit itu justru merubah mindset pengajar dari offline menjadi online. Dan kadang kita lupa bahwa kita berhadapan dengan generasi yang lahirnya dari internet. Jadi mahasiswa itu lahirnya dari internet, sehingga mereka akan appreciate. Jadi dalam arti bagaimana respect itu dibuild. Kalau dulu kita tampilan sebagai dosen, ini dosen, jadi kita ada sisi virtual yang dilihat, lalu ada lingkungan akademik yang mendukung. Kalau ketemu dosen, dia lihat kakak seniornya misalnya negur, wah Mbak, Bu, apa. Sekarang tidak ada. Jadi lingkungan akademik yang membangun budaya akademik itu justru tidak ada. Nah, kita berhadapan dengan mahasiswa, terutama sekarang mahasiswa yang sudah baru, dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi budaya mahasiswa membangun budaya akademik. Jadi biarpun di rumah, tapi jangan lupa ini waktunya kuliah. Ini saya sedikit sharing aja ya. Ada mahasiswa yang minta izin nggak bisa masuk besok karena mau ke klinik gigi. Lah, kalau saya bayangin, kalau lagi kuliah kan nggak akan ke klinik gigi. Gitu. Jadi mindset sekolah dari rumah tuh juga kayaknya ini kalian bukan libur, kalian sekolah. Seperti juga kita kerja. Jadi jam kerja tuh sebetulnya ada jamnya. Jadi itu satu ya. Jadi bagaimana membangun budaya klien kita, katakanlah begitu. Yang kedua, budayanya kami sendiri sebagai pengajar. Saya mengakui ini transisi. Jadi transisinya itu kan kita dibombardir dengan PJJ itu sebetulnya setengah semester yang lalu. Nah, itulah masa transisi di mana semua yang offline ditaruh aja di online. Jadi belum online sebetulnya, kepalanya belum online. Cuma yang tadinya ya orang ngerti pasti ini. Nah, lalu sekarang setelah ada masa di mana sudah bisa dipastikan kita tidak bisa lari dari kenyataan, saya pikir justru edukasi atau akademik itu sedang berubah. Menurut saya wajahnya sekarang berubah. Wajahnya dunia pendidikan ini, learning technologies, learning itu berubah. Dan buat saya yang menarik itu bagaimana men-switch menjadi heavy-nya ke assessment. Karena sekarang pendidikan menjadi tanggung jawab atau di-share lebih banyak dengan mahasiswa, maka tugasnya pengajar sebetulnya mengakses. Nah, mengakses itu bukan bikin soal marking ya, tapi memikirkan bagaimana supaya pengajar itu lebih memiliki pemahaman mengenai mahasiswa. Jadi menurut saya lebih customize sebetulnya gitu. Tapi kepalanya pengajar, kalau saya bicara umum ya, saya tidak menunjuk pihak tertentu atau kelompok tertentu. Itu kepalanya masih kepala klasikal. Klasikal itu artinya mengajar secara banyak dan menikmati mengajar. Sementara sekarang sebetulnya transfer knowledge itu juga banyak yang self learning dari mahasiswa gitu. Dan itu tanggung jawabnya berubah menjadi tanggung jawab memastikan bahwa knowledge itu tertransfer dengan baik. Itu Hora. Ya. Menarik banget nih sharingnya. Karena menurut saya itu yang Nonot sharing tadi itu bisa digeneralisasi ya, bukan hanya di dunia pendidikan, di dunia bisnis juga sama ya. Kemudian kalau yang saya dengar tadi kan, pertama saya kira merubah mindset dari pengajar dari offline menjadi online itu cuma cara mengajar. Ternyata bukan cuma cara ngajar kan, bukan cuma biasa ngajar di kelas sekarang menjadi cara mengajar online, tapi itu role-nya itu berubah sama sekali. Kemudian sampai dengan isu kayak biasanya kan kalau ketemu di kampus karena ada backing kampusnya,
sebagai dosen belum apa-apa udah wibawa ya. Begitu ketemunya di online, wibawanya ini gimana caranya kita meng-create wibawa sebagai dosen? Itu tantangan misalnya. Kemudian juga bagaimana mengontrol mahasiswa-mahasiswa yang baru join, bahwa mereka merasakan adanya suatu budaya ataupun suatu identity terhadap kampus ini ya. Itu buat saya menarik. Yang saya ingat juga kita kan ada focus group discussion ya dengan beberapa perusahaan-perusahaan multinasional lah. Kita waktu itu sempat sharing dengan salah satu perusahaan consulting terbesar di dunia, mirip-mirip dengan Big Four lah, yang dia punya tanggung jawab dan semuanya kan menjadi online dan offline kan, menjadi dari offline menjadi online kan semuanya, dan dia bertanggung jawab terhadap human resource-nya. Memang ternyata tantangannya nantinya kan bukan hanya menyuruh orang kerja dari rumah kan, tapi bagaimana mereka bisa bekerja dari rumah dengan produktif, seproduktif mungkin, bahkan mungkin lebih produktif lagi, dan bagaimana mereka ini bisa maintain budayanya, budaya perusahaan, profesionalisme, termasuk nanti tantangannya adalah mengintegrasikan orang-orang baru, karena recruitment ternyata tetap jalan ya di dalamnya. Dan orang-orang baru ini kan tidak pernah datang ke kantor kan. Ini bagaimana mengintegrasikannya. Dan teman yang sharing ini dia cerita bahwa cost-nya nanti untuk develop teknologi dan cost nanti untuk mengubah mindset, pelatihan segala macam itu luar biasa nantinya. Cost-nya itu luar biasa. Tinggal pertanyaannya dengan cost investasi yang diharapkan akan luar biasa ini, apakah ada competitive advantage atau ini hanya tambahan cost? Atau ini adalah cost yang kita bisa ambil dari yang lain. Kalau di business consulting waktu itu dia bicara sih, salah satu cost yang dia bisa alihkan adalah travel cost. Karena bisnis consulting kan travel cost-nya gila-gilaan. Dengan adanya hal ini, travel cost bisa dipindahkan. Tapi itu katanya dia tidak cukup sih. Karena begitu kita mulai main teknologi kan bukan kayak yang kita gini kan, yang cukup simpel pakai Zoom kan. Ternyata di belakangnya itu kan teknologi untuk koordinasi, teknologi cloud, teknologi lain-lainnya. Itu akan cukup costly. Dan nantinya juga bagaimana membuat budaya. Itu nanti suatu tantangan. Dan di sini kalau saya lihat kan di universitas juga tantangan kayak tadi kan mahasiswa dengan enaknya bilang saya harus ke dokter gigi, padahal itu kan di jam kuliah yang biasanya bukan suatu alasan, yang sekarang orang bisa ngomong dengan enak. Ini kan tantangan ya. Thank you. Jadi kita tadi kan udah banyak bicara tentang benefitnya dan juga seberapa banyak kita punya option untuk tidak melakukan hal ini. Kalau sementara ini argumentasi kita sih cepat atau lambat semua organisasi akan ke arah sana. Yang tidak mau duluan mungkin akan kalah nanti dalam persaingannya. Nah di sini kita bicara, oke, kalau kita bilang kita mau mengerjakan, kira-kira step-nya apa sih? Next. Oke, kita bicara sedikit tentang yang namanya bisnis, yang namanya suatu perubahan. Bisnis itu kan selalu akan berubah ya. Kemudian perubahan itu kan bisa dipaksa dari luar atau kita sendiri yang dari dalam. Kenyataannya kalau sekarang sih dengan adanya pandemi itu kan kita dipaksa dari luar. Nah nantinya ujung-ujungnya ada dua hal yang kita bisa lakukan untuk organisasi itu survive. Yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan profit atau menurunkan cost. Yang satunya lagi adalah bagaimana kita meningkatkan sales, meningkatkan penjualan. Nah dengan adanya hybrid organization atau dengan adanya kebutuhan adanya pandemi, kemudian kita harus membuat suatu agile organization. Pada dasarnya dua hal ini adalah sesuatu yang kita mau capai. Yang pertama dengan adanya agile organization, kita meredesain job, workplace organization, tujuannya kan menurunkan cost. Menurunkan cost, menaikkan productivity, membuat orang bekerja dengan lebih efektif. Karena dengan adanya pandemik, dengan adanya situasi seperti ini, kita yang dibilang growth, itu juga growth dalam artian biasanya omset dibandingkan tahun lalu sih kita turun ya. Yang berarti kan kalau cost tidak turun berbahaya. Yang satunya lagi adalah dengan adanya hybrid organization, mungkin kemungkinan untuk penjualan itu menjadi kita terbuka. Ada ide-ide baru untuk berjualan sesuatu yang sebelumnya tidak kepikiran. Misalnya kalau kita ngomong kayak misalnya di bisnis saya, di bisnis kita kan biasanya kita tidak berpikir bahwa online bisnis itu sesuatu yang menarik. Tapi karena pandemik kita sekarang kan mulai masuk ke dalam satu bisnis yang baru. Misalnya lagi dengan adanya apa yang sekarang terjadi ini,
mendadak kan market global itu menjadi lebih terbuka. Kemungkinan kayak misalnya kemungkinan untuk kita mengajar di luar negeri itu menjadi lebih open. Yang berarti juga kemungkinan pemain luar masuk ke Indonesia itu akan menjadi lebih gampang. Karena kalau sebelumnya saya sempat membantu teman-teman dari Swiss untuk membuka program MBA di Indonesia. Begitu kita bicara online, rata-rata orang di Indonesia akan bilang, online saya nggak mau. Atau seandainya maupun berarti online harus murah. Online akan dianggap sesuatu yang second grade. Itu mungkin ada hubungannya juga kalau dulu yang namanya online teknologinya belum siap, pengajarnya belum siap, yang belajar juga belum siap. Tapi kalau sekarang kita bicara tentang online, itu kayaknya sesuatu yang normal banget. Karena semua orang di 6 bulan terakhir ini udah dilatih untuk belajar dan mengajar dengan cara online. Dan mereka yang tidak bisa melakukan berarti losing competitive advantage. Yang berarti sekarang kan di sini kita bicara bahwa dengan adanya perubahan ini, bagaimana kita cepat-cepat bisa menurunkan cost dengan memanfaatkan hybrid organization dan menaikkan profit atau melihat suatu opportunity yang baru dengan suatu cara kerja atau cara jualan, cara marketing yang berbeda.